rekan-rekan semuanya? Gimana kabarnya? Teman ya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa selamat datang kembali di kelas pemanfaatan dan pengendalian ruang, khususnya di pertemuan ke-13. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya apabila kita berdoa agar nantinya ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Struktur dan pola ruang. Oke, good. Struktur itu apa kira-kira, Mutia? Struktur itu merupakan fungsi kawasan, jaringan transportasi, dan pusat pelayanan. Oke, jaringan transportasi dan pusat pelayanan. Next, apa lagi kira-kira, Ratna? Ada jaringan transportasi, ada pusat pelayanan, dan fungsi kawasan. Oke, good. Kalau pola ruang apa? Oke, budaya dan kawasan lindung. Berarti kita berbicara dua hal ya teman-teman ya. Ada lindung sama ada budaya. Oke, good. Berarti teman-teman sudah paham ya terkait dengan pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang teman-teman semuanya, ini adalah outline presentasi yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari deskripsi terkait dengan mata kuliah. Kemudian kita akan berbicara mengenai apa saja kemampuan-kemampuan yang nantinya akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman itu mengikuti perkuliahan ini. Dan yang terakhir itu adalah sistem penilaian. Sistem penilaian artinya apa saja komponen-komponen yang harus teman-teman capai agar teman-teman itu lulus dari mata kuliah pengendalian dan pemanfaatan ruang. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama kalau kita berbicara terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi teman-teman bisa melihat di slide. Jadi in brief, secara singkat, deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana prinsip dasar dan konsep yang harus teman-teman pahami dalam menyusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan dokumennya apa biasanya kalau PPR? Rencana detil ruang, atau kita singkat dengan RD. Nah, kemudian apalagi? Perkuliahan ini goalsnya untuk mengkaji terkait dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang yang seringkali kita amati secara bersama-sama tanpa kita sadari permasalahan itu sebenarnya sudah muncul, sehingga teman-teman nanti diharapkan mampu menyusun yang pertama peraturan zonasi PZ ya, kemudian yang kedua teman-teman bisa menyusun zoning text dan zoning map. Zoning text itu adalah ketentuan dasar intensitas pemanfaatan ruang, kemudian ada ketentuan tambahan, include, sama kebijakan insentif dan disinsentif. Nah, ini bagian dari deskripsi mata kuliah. Kemudian berikutnya ada beberapa kompetensi ataupun kemampuan yang harus teman-teman achieve ketika teman-teman itu menyelesaikan perkuliahan ini. Yang pertama ada kemampuan kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah intelligence-nya kalian, kemampuan kalian berpikir, the way of thinking ya, atau critical thinkingnya kalian. Let's say ketika kalian diberikan studi kasus, kalian itu mampu memberikan argumen, pendapat, pemikiran terkait dengan apa yang kalian amati di sini. Kemudian ada beberapa komponen dasar yang harus kita sepakati secara bersama-sama. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan tujuan pengendalian. Artinya pengendalian, pengawasan itu saling berkaitan, namun memiliki arti yang berbeda. Menganalisis intensitas pemanfaatan ruang dan tata masa bangunan. Jadi kognitif lebih kepada knowledge-nya kalian. Sementara kalau sikap itu lebih ke manner ataupun behavior-nya kalian. Bagaimana cara kalian menghargai, menghormati berbagai macam pendapat, dan bisa menunjukkan sikap profesional. Profesional karena nantinya kalian kan calon planner nih, yang akan membantu pemerintah daerah dalam percepatan proses, bisa penyusunan rencana detail tata ruang, bisa rencana tata ruang wilayah, RTBL, master plan, ataupun dokumen-dokumen rencana yang lainnya. Sampai di sini jelas teman-teman? Jelas ya. Oke, good. Kemudian part yang ketiga, ada kemampuan yang terakhir, kemampuan psikometrik ataupun keterampilan. Nah, makanya di sini di lab scan saya kumpulkan teman-teman semuanya, karena kita akan melakukan praktikum terkait dengan studi kasus yang sudah kalian tentukan berdasarkan kelompok dan temanya masing-masing. Kemudian nanti akan kita diskusikan dan kita presentasikan temuan-temuan di lapangan dan apa saja problem solving yang bisa kita propose untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan
terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang. Kemudian apalagi nih kira-kira kemudian menyusun peta zonasi dan subzonasi, nanti akan kita bahas apa itu zonasi, apa itu subzonasi, dan bagaimana cara menyusunnya. Dan outputnya adalah produk teman-teman ya, atau istilahnya kita sebut blueprint, dokumennya. Dokumen itu kalau EDTR berapa tahun range-nya? 5 tahun. 5 tahun ya kalau EDTR. Kalau RTRW dia 20 tahun. Maka dia long term plan. Kalau EDTR short term plan. Oke. Nah, seperti sudah saya jelaskan di awal, kita tuh masuk ke perkuliahan 13. Jadi kita di perkuliahan 13 ini sudah kita pelajari dari awal. Nah, sekarang posisi kita itu adalah di pertemuan yang ke-13. Di mana dalam pertemuan yang ke-13 kita akan mempelajari sebentar lagi terkait dengan apa saja approach ataupun pendekatan yang harus kalian pahami ketika kalian itu mengerjakan sebuah project. Berarti project di sini adalah project terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang, include sama peraturan zonasi. Oke, ada pertanyaan kira-kira teman-teman sejauh ini? Jelas ya? Oke, nah ini adalah RPS, sorry kok nggak kelihatan. Ini adalah RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran 1 semester yang sudah saya share kepada teman-teman semuanya di Google Classroom. Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi, ada 3 komponen yang nantinya akan kita pelajari secara bersama-sama agar teman-teman itu paham dan tahu bagaimana pendekatan, langkah-langkah, dan penyusunan dokumen rencana detail tata ruang, include sama peraturan zonasi. Kalau saya tanya terkait dengan peraturan dasarnya, peraturan permen nomor berapa? Permen nomor 11 tahun 2021. Lengkapnya permen ATR BPN ya teman-teman ya, 11 tahun 2021. Oke, jadi teman-teman sudah tahu. Kemudian kita lanjutkan ke mode perkuliahan. Nah, mode perkuliahan itu ada 3, ada luring, ada daring, dan ada praktikum, studi kasus lah ibaratnya. Sekarang kita secara interaktif, secara luring, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu untuk kemudian di akhir nanti saya berikan waktu teman-teman semuanya untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan nantinya. Kemudian juga ada metode daring, teman-teman sudah tahu semuanya sudah mendapatkan kode Google Classroom. Jadi assignment, tugas, quiz, paper atau apapun itu, student paper harus kalian submit di Google Classroom. Oke. Nah, fungsinya untuk penguatan teori melalui modul, video, diskusi, dan lain sebagainya. Sementara itu, kalau metode praktikum, nah teman-teman kan nanti akan mengerjakan final project. Final project itu kan dikerjakan in grupi ya, dalam sebuah grup. Teman-teman nanti harus bisa mengerjakan tugas tersebut dan langsung on the spot turun ke lapangan untuk mengamati dan melihat apa saja problem-problem terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada. Oke, kelompoknya sudah dibagi semuanya kan? Sudah. Oke. Kemudian metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran di sini ada beberapa metode, teman-teman. Ada metode ceramah seperti yang sudah saya lakukan, metode interaktif lecture istilahnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan theoretically ya, teori atau prinsip dasar dari pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian ada studi kasus atau case based learning. Saya akan memberikan studi kasus kepada teman-teman semuanya. Kalau minggu lalu saya memberikan studi kasus terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Manado, kalau teman-teman ingat. Kemudian teman-teman harus bisa menyusun kira-kira dan mereview terlebih dahulu apa saja problem yang ada. Kemudian terakhir metodenya yaitu diskusi kelompok atau istilahnya group discussion ya, atau fokus group discussion, di mana kita akan mendiskusikan sebuah studi kasus atau isu-isu kontemporer yang terbaru dan kita evaluasi sejauh apa efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Oke, jelas kira-kira teman-teman? Jelas. Oke. Nah, terkait dengan metode pembelajaran, again and again saya sudah menjelaskan bahwasanya di sini saya sangat mengapresiasi student yang aktif, speak up, berbicara, sharing opinions, thought-nya kalian dan seterusnya. Apa yang akan kalian sampaikan itu akan diapresiasi dan make sure bahwasanya nggak ada jawaban yang benar ataupun yang salah dalam proses pembelajaran. Oke, jadi jangan ragu dan jangan takut untuk menyampaikan pendapat ataupun menyangga ya barangkali ya pernyataan yang saya sampaikan. Oke, jadi saya ingin kita tuh ada diskusinya dua arah, ada feedback, positif feedback dari kalian sehingga perkuliahan ini benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan bagi kalian, bagi kita semuanya ya teman-teman.
Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem penilaian, nah ini kan paling krusial ya, kalian juga harus tahu ada beberapa komponen yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama terkait dengan presensi, kehadiran itu 15%, tugas itu ada individu, ada kelompok itu 30%, kemudian kuis itu 15%, dan ujian mid semester dan UAS itu bobotnya sama 20%. Jadi ini adalah komponen-komponen yang harus teman-teman achieve kalau teman-teman itu teman-teman bisa lulus kalau teman-teman itu bisa memenuhi semua komponen-komponen yang ada, sehingga diakumulasi dari presensi, tugas, kuis, ujian mid dan ujian UAS di sini. Jelas ya teman-teman ya? Jelas. Oke, nah kita masuk ke materinya sekarang. Nah, ini di perkuliahan kita yang ke-13 kita akan mempelajari terkait dengan apa saja pendekatan kebutuhan dalam penyusunan dokumen dalam menyusun dokumen rencana detail tata ruang, include sama peraturan zonasi. Nah, ada 3 ya teman-teman, 3 yang harus di highlight. Yang pertama, pendekatannya apa? Tujuannya agar mahasiswa ataupun mahasiswi memahami pendekatan dalam penyusunan peraturan zonasi dan tahapan-tahapannya. Jadi, in general kita akan membahas terkait dengan 3, apa saja pendekatan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan ataupun langkah-langkahnya, dan terakhir apa saja data dan informasi yang harus kita pahami sebelum kita menyusun dokumen tersebut. Nah, kemudian kalau saya bertanya terkait dengan peraturan zonasi, kira-kira peraturan zonasi itu apa teman-teman? Peraturan zonasi itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai perangkat pemerintah terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Oke, benar ya. Jadi singkatnya, PZ itu adalah sebuah perangkat untuk mengatur pola ruang ya, ataupun zona untuk menjaga kualitas ruang. Jadi sebuah perangkat untuk menjaga kualitas ruang. Jadi kalau kita berbicara ruang, di RDTR kita berbicara zona aja. Kalau di RTRW kita berbicara mengenai pola ruang. Ada lingkung, ada budi. Dasarnya tadi sudah teman-teman sudah tahu ya, Permen ATR nomor 11 tahun 2021. Jadi kalau kita berbicara mengenai PZ itu teman-teman bisa melihat nantinya melalui Perda, ada peraturan rencana detail tata ruang yang disusun dalam bentuk OSS sekarang, sistem online single submission ya istilahnya. Oke, itu tadi introduction-nya. Kemudian kita masuk, apa saja sih sebenarnya pendekatan-pendekatan yang harus kita pahami dalam penyusunan peraturan zonasi? Sebenarnya ada 3 pendekatan teman-teman, ada deduktif, ada induktif, dan ada kombinasi. Kalau kita lihat dari bentuk arrow-nya, deduksi itu from general to specific dia. General itu berarti dari hal yang umum, teori-teori yang relevan, proceeding, dan lain sebagainya kita kolek, kita pahami, baru kita terapkan apa yang harus kita pilih dan pilih dalam pendekatannya. Kalau induktif dari bottom ya, bottom to top, dari bawah dia ke atas, sistemnya apa? Induktif itu lebih kepada kualitatif dia metodenya. Kalau deduktif lebih kepada kuantitatif. Makanya kalau kuantitatif lebih ke teorinya dulu. Kalau induktif itu lebih ke kualitatif. Kita tuh langsung turun ke lapangan, kumpul, sehingga butuh waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Nah, jadi yang ideal itu yang seperti apa? Induktif atau deduktif? Atau kombinasi? Benar, itu yang bagus, efisien, time efisien itu adalah kombinasi. Kombinasi antara deduktif dan induktif. Oke, ada ketersediaan informasi dan seterusnya. Jadi kita bisa lebih kompleks di situ ketika kita menerapkan pendekatan kombinasi. Nah, itu pendekatannya ya teman-teman ya, ada 3, induktif, deduktif, dan kombinasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai data lagi, apa saja data-data yang kita perlukan untuk penyusunan peraturan zonasi? Yang pertama itu kalau kita melihat posisi RDTR sekarang kan dari Permen ATR nomor 11 tahun 2021, RDTR itu harus dipairingkan dengan PZ. Artinya mereka couple ya teman-teman ya, satu paket. Sehingga ada beberapa komponen data ataupun informasi yang harus kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama data sekunder, teman-teman tahu ya, data sekunder itu adalah data yang sudah diproses oleh instansi, sudah dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Macam-macam, ada data terkait dengan sarana prasarana, SNI, Perda, kebijakan, RPJM, RTRW, dan lain sebagainya. Kemudian ada data primar. Kalau primar itu gimana kira-kira? Kita langsung observasi ke lapangan, penyebaran kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Artinya kita selaku peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk mengkolek data-data yang ada.
Oke, teman-teman sudah paham ya perbedaan antara data primer sama data sekunder. Oke. Kemudian, nah ada beberapa tahapan-tahapan observasi nantinya. Berarti kalau observasi maksudnya ke primer atau sekunder? Primer ya teman-teman ya, benar ya, data primer. Nah kalau di observasi teman-teman kan teman-teman sudah dibagi kelompok tuh, pembagian kelompok surveinya. Setelah teman-teman dibagi kelompok survei, teman-teman harus menentukan lokasinya di mana nih, case study-nya di mana, problemnya seperti apa, skalanya skala apa. Oke, kemudian identifikasi karakteristiknya, apa saja zona-zonanya. Kalau zona kan macam-macam ya, permukiman, apalagi cagar budaya, industri, SPU, dan lain sebagainya, macam-macam zona. Dari zona kita breakdown ke subzonanya. Let's say kalau permukiman itu R, ada R1, kepadatan sangat tinggi, R2, R3, dan seterusnya, RTH dan seterusnya. Itu adalah kita sebut dengan subzona. Kemudian dari subzona itu nanti ada beberapa aturan ITBX lah istilahnya yang akan kita pelajari nanti selanjutnya. Kemudian dari identifikasi subzona itu ada aturan-aturan teknis yang sudah teman-teman kerjakan. Ada intensitas pemanfaatan ruang, ada koefisien dasar bangunan, KDB, apalagi KDB, ada. Nah, kalau tata masa bangunan ada garis sempadan bangunan, tinggi bangunan, jarak bangunan, dan seterusnya. Oke, teman-teman sudah tahu ya. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Oke, good. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman ya, salah satu contoh output dari zoning map istilahnya. Zoning map itu adalah peta zonasi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini colorful ya teman-teman, ya penuh dengan warna. Dan teman-teman ketika melihat peta seperti ini, teman-teman harus langsung connect-nya ke zonasi. Karena apa? Karena peta yang kode-kodenya ada MUR1, RTJPA, dan seterusnya. Kode-kode ini disusun bukan sembarangan. Tadi permen apa nomor berapa? 11 tahun 2021. Semua regulasinya ada di sana dan ini adalah pengklasifikasiannya. Jadi warna ini menentukan density-nya seperti apa, intensitasnya bagaimana, dan tata masa bangunannya juga seperti apa. Jelas ya teman-teman ya. Sehingga pembagian delineasi kawasan itu bisa berdasarkan jaringan jalan, batas administrasi, drainase, sungai, dan batasan-batasan lainnya. Bisa kita klasifikasikan. Ada blok A, blok B, blok C, dan seterusnya, pembagian bloknya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi klasifikasinya. Jadi kalau teman-teman melihat peta seperti ini, biasa skalanya 1:5 berapa? 5.000. Oke, sudah tahu ya teman-teman ya. NDTR itu skalanya 1:5.000. Nah, jadi dari yang tadi, teman-teman kita bisa melihat tuh apa saja nanti klasifikasi fungsinya. Fungsi utama zona itu untuk apa? Ada, misalnya kalau RTH itu kan ruang terbuka hijau, RTH 1 misalnya ruang terbuka hijau skala kecamatan, RTH 2 mungkin skalanya kelurahan, RTH 3 itu misalnya skala RT, RTH 4 itu kuburan, dan seterusnya. CB itu cagar budaya, K itu kawasan komersil, KT itu perkantoran, dan lain sebagainya lah ibaratnya. Jadi teman-teman bisa melihat dan menganalisis dari sebuah peta tadi. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa survei? Ketika kita ke lapangan, bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Nah, yang pertama teman-teman bisa mendownload peta citra dari Google Earth bisa, atau dari SAS Planet bisa. Kemudian di sini teman-teman harus bisa menstrukturkan terlebih dahulu apa saja. Ini form yang udah template ya teman-teman, nggak usah dirubah-rubah. Ini template-nya. Silakan teman-teman, let's say mungkin kita ambil contohnya ya teman-teman ya. Contohnya tuh seperti ini. Nah, misalnya nih, ini fungsi dominan, kita berbicara dua fungsi ya. Kalau di RTR ada dominan, ada aksesoris. Fungsi dominan itu misalnya untuk hunian tempat tinggal misalnya, atau kita berikan kodenya R, residensial. Kemudian teman-teman tuh langsung tuh jalan tuh observasi di lapangan. Nama jalannya apa? Let's say Jalan Pandanaran nomor 01. Ini informasi-informasi terkait dengan intensitas pemanfaatan ruang teman-teman dapatkan dengan interview ataupun pengukuran langsung di lapangan. Kemudian next, fungsinya apa di situ? Umumnya apa? Apakah rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, dan seterusnya. Kalau misalkan dia rumah deret, dominannya rumah deret, isi rumah deret. Kemudian aksesorisnya seperti Pak De bilang, ada aksesorisnya, ada warung, ada warnet, praktek dokter, ada industri, dan seterusnya. Nah, apakah aksesoris ini akan memberikan dampak eksternalitas negatif? Kalau memang iya, maka teman-teman mention di sini apa kira-kira nuisance-nya, gangguannya.
Apakah on street, apakah macet, bising, kumuh, bau, buruk, dan seterusnya. Artinya memberikan negatif impact atau mendowngradingkan kualitas ruang yang ada. Bilang aja industri mie itu lebih ke on street parking, kemudian juga kumuh dan macet. Jadi teman-teman mention di sini. Tapi sejauh ini seperti apa? Apakah dia masih kompatibel? Artinya dia masih bisa ditoleransi, masih bisa kita minimalisir. Kalau masih bisa kita berikan kompatibel dengan fungsi dominan, tapi ada yang perlu kita highlight di sini, perlu penyediaan parking areanya, mungkin diekspansi lagi atau dibangun tempat parkir yang baru dan perbaikan drainase dan seterusnya. Jadi ini langkah awal yang harus teman-teman pahami secara bersama-sama ketika teman-teman itu turun ke lapangan. Jadi ketika teman-teman disuruh menyusun peta seperti ini, teman-teman tahu. Nah, misalnya teman-teman mulai dari sini nih, startingnya nih. Teman-teman ambil blocking di sini. Blok ini kita, kalau saya sih prefernya kita per ruas jalan ya, jaringan jalan. Jaringan jalan apa? Kita blok di sini semuanya. Kita lihat aktivitasnya apa di sini. Hunian Pak, isi tadi hunian. Kemudian ada aksesoris nggak? Ada Pak, aksesorisnya apa aja? Ada praktek dokter, ada salon misalnya, ada barber dan seterusnya. Isi apa itu aksesorisnya? Umumnya hunian aksesorisnya adalah praktek dokter atau industri. Kemudian apakah aksesoris yang banyak tadi, misalkan, itu dia menimbulkan dampak negatif? Kalau iya dimention lagi, apa? On street parking kah, bising kah dia, bau, buruk, kumuh dan seterusnya. Kemudian baru terakhir setelah itu baru teman-teman lihat kira-kira masih kompatibel tuh artinya apa ya? Masih bisa ditolerable lah ibaratnya. Kompatibel itu kan sesuai ya. Masih sesuai nggak kira-kira zona hunian dengan berbagai macam aksesoris tadi fungsinya? Kalau masih ya kita buatkan kompatibel. Tapi kalau nggak berarti non kompatibel dia di situ. Jadi nanti outputnya teman-teman ini akan terklasifikasikan. Semuanya ada R, berarti ini peta apa nih? Ada RK, KT, RTA, peta zona, zonasi. Kalau sub dia ada R1. Ini kita bagi lagi nih. R1, di sini R2, ini misalnya RTH1, ini misalnya RTH2. Kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti sudah subnya. Sub itu kan bagian terkecilnya berarti teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Oke, nah itu kemudian, nah ini salah satu analisisnya. Tadi pendekatan yang pertama ada induktif dan deduktif, dan satu lagi ada kombinasi. Kalau tahapan-tahapannya tadi dari pembagian kelompok survei, pembagian zona, subzona, aktivitas, kegiatan dan seterusnya. Include sama tadi proses survei dan zoning map-nya. Nah sekarang salah satu contohnya saja untuk analisisnya bagaimana. Analisis terkait dengan hak membangun atau istilahnya building envelope lah istilahnya. Building envelope itu adalah amplop bangunan. Amplop bangunan itu seperti ini dia visualnya. Ini ada 3 lantai misalnya ya. Jadi kita akan berbicara kalau GSB ini kan masuknya ke tata masa bangunan ya teman-teman ya. Tapi kalau KDB, KLB, KDH itu masuknya ke intensitas. Kalau garis sepadan bangunan itu tergantung lokasi jaringan jalannya. Kalau arteri biasa startingnya dari 6 to 10 ya, 6 sampai 10 meter atau bisa ada yang lebih dari 10 meter harus mundur. Tapi kalau jaringan jalan lingkungan itu bisa 3 sampai 5 meter. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada status jaringan jalannya. Nah, taunya dari mana? Lihat Perda Kota Pekanbaru. Biasanya di Perda terkait dengan izin mendirikan bangunan, dia sudah strict menjelaskan jaraknya seperti apa dan bagaimana aturan yang harus dipahami oleh si pemilik bangunan tadi. Jadi walaupun kita punya tanah, saya punya tanah misalnya di belakang ini, walaupun saya punya tanah tapi saya nggak bisa sembarangan membangun. Kita harus mengacu kepada peraturan pemerintah. Saya punya tanah di belakang di Karya 1, saya bangun mall boleh nggak kira-kira? Boleh. Sepuluh itu tanah saya sendiri gitu loh, paham ya teman-teman ya? Artinya apa? Ada istilahnya di situ tuh hak membangun dan aturan pemerintah di situ. Jadi walaupun saya punya hak untuk membangun, tapi saya tidak ada hak untuk membangun sesuatu tanpa adanya regulasi oleh pemerintah. Kemudian ada koefisien dasar bangunan, luas lantai dasar dibagikan dengan luas kapling. Luas lantai dasar ini dibagikan dengan luas kapling secara keseluruhan. Nah, jadi ini adalah kapling. Anggap ini adalah kapling rumah saya. Ini ya teman-teman ya, bentuknya jajar genjang lah istilahnya ya. Ini adalah bangunan yang boleh diizinkan untuk dibangun. Ini adalah KLB, itu lantainya. Ada berapa lantai? Dia 3, berarti tambahkan semua lantai 1, lantai 2, lantai 3 bagi dengan luas secara keseluruhan. Ini akan teman-teman survei nanti, karena ketika teman-teman nanti
turun ke lapangan, teman-teman kan harus ngitung satu persatu nih. Blok bangunannya apa, luasnya berapa, KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Nanti dalam bentuk atribut dia kalau di GIS kita mengukurnya. Begitu juga dengan tinggi bangunan. Nah, kalau tinggi bangunan in average rata-rata itu satu lantai itu terdiri dari 4 sampai 5 meter dia biasanya. Kalau kita rata-ratakan nih. Jadi kalau ada 2 lantai berarti sekitar 8 sampai 10 meter dia ketinggiannya. Oke. Teman-teman semuanya, kemudian itu analisisnya. Kemudian ada garis sempadan udah, tinggi bangunan, KLB, KDB juga sudah. Ini ada beberapa contoh perhitungannya, silakan teman-teman pelajari nanti di buku cetak juga. Teman-teman sudah mendapatkan buku cetak. Sudah dapat semuanya belum buku cetaknya? Sudah ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman baca dan teman-teman pahami. Karena ada studi kasus yang bisa kita bahas minggu depan ya terkait dengan perhitungan intensitas pemanfaatan ruang dan tata masa bangunan. Oke, ini contohnya tadi. Nah ini juga sama. Di sini teman-teman nanti ada beberapa alternatif. Makanya teman-teman tadi kan PZ itu sebuah perangkat ya, sebuah perangkat untuk menyusun peraturan zonasi dan menjaga kualitas ruang. Jadi ada beberapa opsi ataupun alternatif. Yang pertama, kalau dia rumah tinggal banyaknya aksesoris, dominan aksesoris, gimana solusinya Pak? Bisa tetap kita strict rumah tinggal, tetap konsekuensinya aturannya harus rumah tinggal, atau komersil, konsekuensinya harus aturan komersil K, atau campuran, konsekuensinya harus campuran, atau kita split, yang satu khusus perumahan, yang satu khusus campuran. Artinya kalau kita lihat peraturan zonasi itu tuh lebih kepada aturan main, bukan aturan teknis. Aturan main antara kita selaku tenaga ahli konsultan dengan pemerintah daerah. Dealnya seperti apa? Seperti sudah pernah saya jelaskan kan, kalau di Bali night club itu memang ada zonanya. Kalau di Aceh itu nggak ada. Artinya kan aturan main kita. Kalau saya di hire, saya kerja di Bali, ya harus disediakan night club itu, fungsi zona night club itu ada. Tapi kalau saya di hire di Aceh ya nggak mungkin ada zona night club tersebut. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian terakhir, nah ini adalah evaluasi teman-teman. Nah, jadi setelah kita mengikuti perkuliahan dari awal, ada beberapa soal yang nantinya harus teman-teman kerjakan ya. Teman-teman kerjakan itu ada 5 soal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi, mengapa kepemilikan itu diperlukan, kemudian apa saja komponen-komponen dasar yang sifatnya ini multiple choice, sifatnya itu pilihan ganda. Silakan setelah ini Pak Ade berikan kalian waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugas. Ada let's say ada 5 soal di sini. Ada 5 soal berikutnya terkait dengan tahapan-tahapan kebutuhan data. Ini soal-soal yang sudah kita pahami tadi secara bersama-sama. Jadi silakan teman-teman kerjakan nantinya di kertas lembar. Jangan lupa dituliskan paling kiri itu nama dan NIM kalian. Dan 15 menit saya berikan waktu untuk mengerjakan tugasnya. Sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya barangkali? Sudah cukup jelas? Sudah ya, oke. Kalau memang sudah jelas, berarti hari ini kita sudah belajar apa aja teman-teman? Yang pertama kita belajar terkait dengan pendekatan dalam penyusunan peraturan zonasi. Berikutnya kita mempelajari terkait dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan peraturan zonasi. Dan terakhir baru kebutuhan data dan informasi. Jadi ada 3 teman-teman. Nah, untuk mengukur apakah masing-masing kalian itu paham terkait dengan materi yang sudah saya ajarkan, silakan teman-teman kerjakan tugas ini. Keluarkan kertas lembarnya dari sekarang dan silakan dituliskan nama dan NIM-nya di sudut kiri atas. Oke, saya berikan waktu. Silakan dikerjakan. Baik Pak. Oke teman-teman semuanya, silakan dikumpulkan nanti kertasnya di depan dengan rapi. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.
kelar ya. Pas 00 sip.